wabarakatuh. Halo Sobat Podak, podcast dadakan, salam kenal dari kami mahasiswa Institut Rahmania Sekayo. Dengan saya Yuliani dan rekan kita Mela Sari. Halo semua, apa kabar? Selamat datang Mak Mela. Selamat datang di episode kali ini. Adapun podcast ini kita tujuannya untuk memenuhi tugas dari dosen kita, dosen Andri Koswara SHMH. Dengan mata kuliah Mbak? Kita dengan mata kuliah yaitu hukum hak asasi manusia. Berarti hukum HAM ya. Oke, tema yang akan diangkat kalau nggak salah Mbak Mela, mencegah pelanggaran HAM di masa depan, yaitu sesuai dengan dunia persepak bolaan ya. Khususnya kayak tentang sepak bola. Oke, ini lebih diangkat melalui kejadian persepak bolaan yang di Kanjuruhan. Iya, di Stadion Kanjuruhan di Malang. Kanjuruhan di Malang kejadiannya. Baik, rekan-rekan, siapa sih yang nggak bangga melihat Garuda Muda kita tampil maksimal? Mereka yang lagi berjuang buat bikin sejarah, tapi di balik euforia ini ada kenangan kelam yang masih melekat di benak kita semua, yaitu salah satunya tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Boleh tahu Mbak Mela sebagai pecinta sepak bola anak-anak muda, tapi kalau saya sih ibu-ibu lah, tidak terlalu fokus memikirkan sepak bola. Kalau boleh tahu tragedi Kanjuruhan tersebut terjadinya sekitar tahun berapa Mbak? Terjadi kasus Kanjuruhan itu di tahun 2022. Berarti sudah hampir 2 tahun Mbak ya? 2 tahun. Tepatnya itu 1 Oktober 2022 jadi itu. Oke. Ngomong soal Kanjuruhan Mbak, kita semua tahu tragedi itu jadi pengingat bahwa keselamatan di stadion harus prioritas utama. Karena apa artinya menang sih jika ada nyawa yang melayang gitu Pak? Bagaimana Mbak Mela menyikapi hal tersebut, kejadian seperti itu? Ngomongin soal Kanjuruhan nih, kita semua kan tahu tragedi ini jadi pengingat bahwa keselamatan para supporter, manusia khususnya itu adalah yang utama. Karena pada artinya kemenangan, kalau ada jiwa yang melayang itu apa artinya? Benar ya. Apa artinya menang jika memakan korban? Jadi perjuangan walaupun menang. Ya Mbak, kejadian tersebut kalau nggak salah terjadi antara timnas kita semua ya, warga Indonesia. Iya, bukan warga, tapi terkhususnya klub yang ada di Indonesia. Klub sepak bola. Timnas yang saat ini membawa semangat baru, bukan cuma buat menang di kualifikasi, tapi juga bisa memulihkan citra sepak bola Indonesia. Kita mau dunia lihat, kita bukan cuma bisa main bola sih, tapi juga bisa bikin pertandingan yang aman dan yang. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas sisi mata uang sepak bola. Sisi mata uang sepak bola kita, perjuangan timnas yang bikin bangga dan langkah-langkah buat memastikan tragedi kayak Kanjuruhan yang nggak terjadi lagi. Di sini dari 2 sisi mata uang sepak bola, apa sih yang harus kita perjelas dalam podcast kita hari ini? Selain tentang bola, pada podcast hari ini kita akan membahas tentang insting tentang bagaimana sepak bola bisa bangkit, baik dari segi prestasi maupun manajemen pertandingan yang lebih terkelola lagi, yang lebih baik lagi, sehingga pada nantinya PR yang menyebabkan kejadian ini tidak akan terulang lagi di masa depan. Cukup hanya satu kejadian itu dan tidak memakan korban lagi untuk pertandingan selanjutnya. Mungkin kejadian tersebut merupakan salah satu contoh Mbak ya, supaya jangan terjadi lagi kejadian memakan korban, terutama banyak kalau nggak salah korban yang menjadi Kanjuruhan tersebut ya. Banyak Bu, lebih dari 100 korban memakan korban yang meninggal dunia pada kejadian tersebut. Nah Mbak, di dalam korban tersebut, kejadian tersebut, di mana sih letak hukum HAM-nya?
Ingat-ingat tragedi Stadion Kanjuruhan adalah salah satu peristiwa kelam, Mbak ya, yang dalam sejarah olahraga Indonesia yang menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban dan seluruh masyarakat. Insiden tersebut mengunggah banyak pihak untuk merenungkan kembali bagaimana sepak bola yang seharusnya menjadi ajang hiburan dan persatuan berubah menjadi panggung tragedi. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dan memastikan hal serupa tidak terulang. Bagaimana Mbak Bella? Dalam kejadian tersebut sekitar 2 tahun yang lalu, apa sih yang menjadi asal mula terjadinya konflik itu? Misalnya seperti apakah dari poin skor atau dari supporter yang terlalu menggebu-gebu semangatnya gitu, Mbak? Kalau kita lihat dari kelas balik ceritanya, berdasarkan dari laman berita kompas.com, dijelaskan bahwa tragedi Kanjuruhan ini terjadi 1 Oktober 2022 seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya dengan skor 2-0 dengan skor 2-3 untuk kemenangan Persebaya. Nah, tragedi ini cukup menjadi kesan bagi masyarakat Indonesia, bukan kesan yang baik ya Mbak, karena tragedi ini menewaskan lebih dari kurangnya 135 orang dan melukai lebih dari 500 orang lainnya. Wah, banyak. Ya? Belum kejadian yang di luar nalar sih kejadian itu. Dan dilansir juga dari laman hukum online kan, bahwa kenapa sih Kanjuruhan menjadi termasuk pelanggaran HAM? Karena Komnas HAM menyimpulkan dalam pernyataannya di suatu website, bisa kita sebut www.hukumonline.com, bahwa Komnas HAM menemukan 9 kesimpulan Komnas HAM terhadap tragedi Stadion Kanjuruhan. Nah, dari 9 tersebut terdapat salah satu asas atau aspek yang menyatakan bahwa tragedi Stadion Kanjuruhan ini termasuk sebagai pelanggaran HAM. Oke, dari kesimpulan yang Mbak sebutkan tadi, menurut saya bisa nggak Mbak menjelaskan salah satu hasil dari kesimpulan dari Bapak Komnas HAM? Nah, dari kesimpulannya kan kita bahas dulu satu persatu mungkin ya Mbak, biar lebih terperinci, biar tidak ada salah yang lainnya kan. Lebih baik kita bahas satu persatu aja dan kita kupas tuntas pada podcast kali ini. Oke. Menurut Mbak Bella, dalam kasus Kanjuruhan tersebut, apakah Komnas HAM sudah melakukan pemantauan terhadap kejadian yang telah terjadi di Kanjuruhan tersebut? Komnas HAM telah melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa Kanjuruhan yang mana menewaskan 135 jiwa itu. Komnas HAM yang Komisioner HAM khususnya yang saat itu dijabat oleh M. Khairul Anam dia mengatakan bahwa penyelidikan pemantauan itu menyimpulkan setidaknya 9 hal yang dimana salah satunya yaitu menurut Pak Khairul Anam dalam konferensi persnya pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 beliau menyebutkan bahwa tragedi Stadion Kanjuruhan merupakan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi akibat tata kelola sepak bola yang diselenggarakan tanpa menghormati dan memastikan prinsip norma keselamatan dan keamanan. Nah, jadi Pak Anam ini menjelaskan di itu bisa kita tarik kesimpulannya bahwa ini termasuk pelanggaran HAM. Iya. Karena kelalaian itu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa. Oh iya. Oke. Menurut Mbak Bella juga dalam kejadian kasus tersebut, siapa sih pihak yang harus bertanggung jawab? Selama pertandingan seharusnya pengamanan menjadi tanggung jawab penyelenggara pertandingan sesuai yang dimana pertandingan tersebut harusnya dilaksanakan sesuai standar FIFA. Tetapi pelibatan pihak keamanan melanggar aturan ini sehingga dilansir dari situs yang sama Pak Khairul Anam pun menjelaskan bahwa terdapat sistem pengamanan yang menyalahi aturan PSSI yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia
lembaga sepak bola di Indonesia kan, dan juga FIFA, lembaga sepak bola dunia kan, dengan melibatkan kepolisian dan TNI, antara lain masuknya gas air mata. Nah ini yang membahayakan para korban sebenarnya. Setidaknya kan mata bisa pedih ya. Ya betul. Penembakan gas air mata merupakan simbol keamanan yang dilarang sebenarnya dalam sepak bola, karena itu kan bisa membuat mata jadi perih, merah, alergi, iritasi. Kalau kebanyakan kalau masalah bisa penyimpangan. Bisa menyebabkan kebutaan juga kan, itu yang menurut Komnas HAM itu melanggar asas HAM itu. Lanjut lagi Mbak Mela. Apa sih rekomendasi reformasi tata kelola sepak bola setelah terjadi kejadian ini? Mungkin untuk kedepannya kita harus melibatkan kepolisian dan TNI dan keselamatan keamanan terhadap masalah mendasar, soal peran dan tanggung jawab security officer. Dan security officer ini berperan minimal dalam pelaksanaan pengamanan, pelaksanaannya dapat mengendalikan keamanan tersebut sehingga tidak terjadinya penyimpangan lagi, tidak jadinya kericuhan lagi yang mengakibatkan nyawa melayang. Karena kalau bagi pecinta sepak bola, kalau mendengar katanya pertandingan sepak bola itu rasa euforia dalam diri mereka ya bangga segitu, sehingga apapun yang terjadi di lapangan mereka serasa ikut andil gitu ya. Walaupun serasa mereka nggak main, tapi mereka serasa mereka main. Nah, jadi itulah mungkin salah satu penyebab terjadinya kekacauan. Kan, kita kan juga pernah menonton gitu kan, rasa menonton sepak bola di TV dan rasa menonton secara langsung itu euforianya itu berbeda. Apalagi tidak itu klub yang kita bela itu menang. Iya menang, makin semangat, jiwa menang juangnya itu timbul. Tapi kan dalam pertandingan adanya menang dan kalah. Nah, seharusnya yang kalah tidak merusuh kan, terima, kita balas ketika di kandang kita gitu kan. Jangan sampai apa yang dalam diri supporter, apa yang itu tuh menyebabkan korban. Jangan, kita lebih bijak lagi dalam dunia sepak bola seharusnya kan. Mungkin kejadian itu merupakan salah satu contoh bagi generasi muda-muda, terutama pecinta sepak bola ya, supaya jangan terlalu euforianya tuh berlebihan gitu. Jadi yang lebih utama kan pikirkan keselamatan. Yang menang jangan sampai menghina yang kalah jangan juga terpancing. Iya. Kalau jiwanya pada saat sadar tuh segitu, tapi kalau pas jiwanya menonton, ayo semua menang, saya menang, mungkin jiwa beda itu. Lanjut lagi Mbak ya. Apa saja sih unsur-unsur penting dalam penyelenggaraan pertandingan dalam kejadian tersebut? Balik lagi melansir dari situs yang sama, Pak Anam pun menjelaskan unsur-unsur penting dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut Arema FC versus Persebaya ini, yaitu mengakibatkan unsur seperti pelanggaran ya, unsur pelanggaran ya kan Mbak? Unsur pelanggaran itu yaitu mengabaikan keselamatan dan keamanan. Nah itu unsurnya yang menyebabkan penyelenggaraan itu berakibat fatal atau tidak menjadikan keselamatan dan keamanan para supporter sebagai pion utama dalam penyelenggaraan pertandingan ini. Karena pertandingan ini berisiko tinggi kan. Oke, kalau kita lihat kilas balik tadi Mbak ya, seperti yang sudah kita bahas sih, banyaknya korbannya meninggal pada kasus tersebut. Menurut Mbak Mela atau menurut pengalaman sih, apa sih penyebab utama dari banyaknya korban yang meninggal tersebut di kasus kanjuruhan di dunia persepak bolaan? Bisa Mbak coba menjelaskan sedikit? Penyebab utamanya banyak korban. Iya, penyebab utama banyak korban yang meninggal itu. Kalau salah satunya kan kita tadi mungkin sudah kita bahas, yaitu mungkin semangat sporternya yang terlalu gebu-gebu. Sebenarnya yang paling utama memakan banyak korban itu pelemparan gas air mata. Kan ya seperti yang kita bahas tadi ya Mbak. Pelemparan gas air mata tuh terkena mata bisa menyebabkan kebutaan, alergi, mata merah kan. Nah, tapi
di balik itu juga gas air mata juga kalau terkena kulit menyebabkan iritasi. Iya, jadi kulit jadi melepuh bisa jadi kan. Terlalu bahaya. Terlalu bahaya itu yang membuat banyaknya korban kan. Nah, Lanjut Mbak. Ada lagi? Bahkan menurut Pak Anam tidak mengambil langkah konkret sesuai dengan regulasi atas pertanian risiko yang tinggi tersebut untuk memastikan keselamatan keamanan. Kewenangan yang dimiliki tidak digunakan untuk menjamin dan memastikan keamanan dan keselamatan. Padahal dinamika proses status keamanan menuju pertandingan itu sangatlah harus memastikan keselamatan pihak-pihak yang terlibat kan, baik dari supporter, pemain dan lain sebagainya, itu harus diperhatikan dulu. Ya betul. Setelah melihat kejadian tersebut, apakah tindakan kekerasan hanya terjadi di dalam Stadion Kanjuruhan atau masih berlanjut sampai keluar stadion, Pak, kejadian yang kekacauan tersebut? Kan setelah ditembakkan gas air mata, semua supporter berlari keluar. Apakah kejadian di dalam tadi yang ribut tadi berlanjut keluar atau setelah terjadinya penembakan gas air mata semua supporter bubar atau kembali ke rumah masing-masing gitu? Sebenarnya Pak, yang banyak menyebabkan korban itu kita maksudnya di dalam kan? Ya. Di dalam stadion itu lebih banyak korban berjatuhan. Ya. Hampir lebih dari 50 mungkin orang berdesakan di salah satu pintu stadion ya. Iya, iya. Ya, karena pintu stadion itu cuma ada beberapa dengan supporter yang dari klub Arema banyak, dari Persebaya itu juga banyak kan. Tapi pintunya itu cuma beberapa. Jadi ketika kejadian itu terjadi di dalam stadion itu terjadinya penumpukan di pintu 13 di Stadion Kanjuruhan. Nah, terjadinya penumpukan, saling mendesakan, pintu tersebut pun hanya bisa menampung 2 orang untuk lewat dari pendesakan itu kan. Ditambah lagi yang sudah terkena air mata, gas air matanya kan itu. Nah, sehingga penumpukan itu ada salah satu dari supporter kan yang menjebol dinding untuk menyelamatkan yang berdesak-desakan. Iya. Coba kita bayangkan, saat posisi desak-desakan ada anak 13 tahun, ada anak yang masih di bawah umur, di bawah 17 tahun, berdesakan dengan orang tua yang tingginya mungkin 180, 190 dengan anak yang ukurannya 150 lah kan. Iya, anak baru beranjak dewasa itu kan. Karena udara tidak normal kan, karena asap terlalu banyak. Iya. Nah, itulah, tapi selain di dalam terdapat kekerasan juga di luar stadion. Nah, gimana sih terjadi tindakan di luar dilakukan oleh aparat keamanan. Kekerasan di luar dilakukan ketika evakuasi pemain dan officer Persebaya yang berada dalam keadaan yang mungkin tidak bisa untuk itu namanya, kekerasan itu tidak dapat untuk diselamatkan lagi, tidak bisa terelakkan lagi kejadian itu di luar kan. Di dalam terjadi itu di luar banyak yang sudah pingsan. Nah, dari situ kan dari kejadian itu banyak kejadian yang mungkin korban-korban yang tidak dapat diselamatkan atau banyak yang memakan korban. Penontonnya banyak, ambulannya hanya kurang lebih dari 10 kan, 10 ambulan tidak bisa menampung. Nah, itulah terjadinya banyak menimbulkan korban juga di luar kan. Dari kasus tadi Mbak Mela ya, sebenarnya apa sih yang dapat kita sampaikan kepada adik-adik supporter, rekan-rekan kita yang pecinta bola, sehingga tidak di kemudian harinya tidak akan menimbulkan korban jiwa walaupun mereka pecinta bola sejati gitu Mbak. Apa yang bisa disampaikan pada podcast kita kali ini? Buat teman-teman pecinta sepak bola, kejadian Kanjuruhan ini menjadi ajang kita untuk mengevakuasi diri, bahwa jadi pelajaran besar buat kita semua. Kita semua tidak
mau kan kejadian ini terulang lagi. Kita semua harus saling menjaga, harus saling menghormati, terutama para supporter dan pemain kan. Keamanan harus jadi prioritas utama dalam setiap pertandingan, entah itu permainan timnas ataupun permainan antar klub. Itu keselamatan itu hal yang utama. Tanpa rasa aman, bagaimana kita bisa menikmati pertandingan tersebut? Iya betul. Jadi mari kita pastikan segala aspek keamanan sudah memperhatikan prosedur yang baik dari pintu masuk maupun keluar stadion. Oke, dalam kejadian persepak bolaan si supporter sepertinya mempunyai peran yang sangat penting, Mbak ya. Iya. Karena pemain bola tanpa supporter rasanya gimana gitu. Rasanya yang apa? Kalau tanpa supporter sih main bola itu kenalin main bola sendiri. Kalau supporter apa semangat supporternya itu sungguh luar biasa. Tapi dari kejadian itu mungkin juga menjadi suatu pelajaran bagi kita terutama anak muda pecinta sepak bola. Dukung dengan cara yang positif. Ya, jangan terlalu anarkis gitu, jangan terlalu menimbulkan kerusuhan baik di dalam stadion maupun di luar kan. Dunia sepak bola kan luas, Mbak. Kadang sepak bola itu tidak hanya bermain di dalam stadion, tapi ada lapangan, mereka bermain. Jadi namanya pecinta sepak bola terkadang sesama teman bermain, aku harus menang gitu, Mbak ya. Padahal kan ya dalam pertandingan menang kalah luar biasa. Iya. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan selanjutnya, mari sama-sama kita menyaksikan video berikut ini. Insiden ini terjadi pada jam 22.08. Ada 11 tembakan dilakukan Brimob pada fase awal ini. Sebelas tembakan ini dilakukan 7 orang yang berbeda. Tabung gas yang dipakai bertipe multi-smoke projectile. Satu selongsong bisa meletupkan 5 proyektil submunisi yang lebih kecil. Artinya, tembakannya boleh 11. Diduga ada 55 proyektil gas air mata yang dilepaskan dalam waktu kurang dari 15 detik. Dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM pada Kamis, Komisioner Komnas HAM Muhammad Hairul Anam menjabarkan sedikitnya ada 7 pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan Malang. Salah satunya adalah gas air mata serta penggunaannya yang dilarang. Selain itu juga ditemukan adanya excessive of force atau penggunaan kekuatan yang berlebihan pada proses pengamanan pertandingan di stadion. Hairul Anam juga menyatakan adanya pelanggaran pada business and human right, di mana entitas bisnis pada kasus ini justru mengabaikan aspek HAM dan lebih menonjolkan aspek-aspek komersialisasi. Pertandingan antara Arema dan Persebaya ini disebut Komnas HAM turut diakibatkan oleh tata kelola yang tidak menjalankan dan memastikan prinsip keselamatan dan keamanan. Kesimpulannya adalah peristiwa tragedi kemanusiaan Kanjuruhan merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat tata kelola yang diselenggarakan dengan cara tidak menjalankan, menghormati, dan memastikan prinsip dan norma keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan sepak bola. Selain itu juga terjadi karena tindakan excessive use of force. Yang kedua, terdapat sistem pengamanan yang menyalahi aturan PSSI dan FIFA dengan pelibatan kepolisian dan TNI, antara lain terkait masuknya gas air mata serta penembakan gas air mata, penggunaan simbol-simbol keamanan yang dilarang, dan fasilitas kendaraan. Jadi fasilitas kendaraan itu termasuk barakuda. Di hari yang sama, Komnas HAM turut menyerahkan rekomendasi yang berisi laporan dan investigasi tragedi sepak bola Kanjuruhan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Poin utama dalam laporan Komnas HAM adalah meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sepak bola Indonesia. Hari ini saya atas nama pemerintah menerima laporan hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM atas tragedi sepak bola di Kanjuruhan Malang. Saya sudah berdiskusi,
sudah paham apa semua isinya dan fakta-fakta yang menjadi pendukungnya. Tetapi saya tentu hanya akan menampung ini untuk disampaikan ke pemerintah dalam rangka mengambil langkah-langkah lanjutan. Adapun Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan akan segera menindaklanjuti dan meneruskan laporan ini kepada Presiden. Tim Liputan CNN Indonesia. Mungkin itu cuma segitu Mbak yang bisa disampaikan, dari pesannya sudah ya. Oke. Untuk rekan-rekan dan supporter, kita dukung dunia persepak bolaan dengan cara yang positif, menguasai ego kita. Karena kemenangan sejati datang dari semangat sportivitas dan kebersamaan, bukan dari kerusuhan di stadion. Dan jangan lupa sepak bola Indonesia itu punya potensi yang besar, apalagi dengan sekarang kita bertanding di kualifikasi Piala Dunia kualifikasi Piala Dunia yang sudah masuk ke ronde ketiga, itu menunjukkan bahwa citra positif sepak bola Indonesia sudah ada di level internasional, asalkan dengan maksudnya kita di kualifikasi Piala Dunia kita menunjukkan bahwa kita belajar dari kejadian yang kelam, kita belajar dari hal tersebut, dan itu merupakan segi yang positif untuk sepak bola Indonesia, terutama bagi pemain-pemain timnas kita support, jangan kita bully, jangan saling menyalahkan, karena salah permainan, satu salah semua, satu menang semua, dan satu kalah pasti kalah semua. Tidak ada permainan individu dalam tim. Betul sekali, karena di dalam permainan sepak bola diperlukan kerjasama tim. bukan individu. Iya, tidak mungkin satu orang bawa bola dari ujung ke ujung. Gitu juga. Kita fokus sekarang ke Piala Dunia ronde ketiga ini. Ini kesempatan besar buat Indonesia untuk membuktikan bahwa kita bisa lebih baik lagi. Semua elemen pelatih, supporter, dan penyangga harus bekerja sama untuk hasil yang lebih memuaskan di masa depan. Oke. Ayo bersama-sama kita dukung perjuangan tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, Mbak ya. Dengan kerja keras dan dukungan positif, kita pasti bisa melangkah lebih jauh. Semangat Indonesia, kita pasti bisa. Jangan lupa sepak bola untuk semua. Mengenai kasus Kanjuruhan, dapat kita sampaikan ke rekan-rekan untuk lebih waspada dan menjaga etika maupun menjaga keselamatan dalam dunia persepak bolaan ya. Oke. Mungkin untuk podcast hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya sebagai host podcast kali ini Dan saya narasumber pada podcast kali ini. Oke, kami mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan maupun kata-kata yang menyinggung pihak-pihak tertentu, dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.